Pagi di Blitar itu terasa panas meskipun matahari baru saja naik. Jalan raya depan pasar kecil sudah dipadati kendaraan. Di antara deretan kios yang menjual sembako, pakaian bekas, dan alat rumah tangga, berdirilah sebuah toko baru dengan papan nama sederhana. Toko Kosmetik Lestari Jaya. Toko itu milik Sutrisno, 47. Seorang pria dengan tubuh agak kurus, kulit sawo matang, dan wajah yang selalu tampak tegang akhir-akhir ini. Ia membuka usaha kosmetik setelah mengumpulkan tabungan bertahun-tahun dari hasil bekerja sebagai sales produk kecantikan keliling. Ia berpikir, jika sudah punya toko sendiri, ia tidak perlu lagi berkeliling panas-panasan membawa katalog barang. Namun kenyataan tidak seindah bayangan. Sejak dibuka 3 bulan lalu, toko kosmetiknya jarang sekali ramai. Sesekali ada ibu rumah tangga yang mampir membeli bedak atau lipstik murah, tetapi sebagian besar orang lebih memilih belanja di toko kosmetik besar di pusat kota yang dianggap lebih lengkap dan terpercaya. Sutrisno sering hanya duduk di kursi kayu belakang etalase, menatap jalanan sambil menghitung waktu. Lestari, 43, istrinya, sebenarnya tidak terlalu menyetujui usaha ini sejak awal. Ia lebih senang jika uang tabungan dipakai membeli sawah kecil di kampung. Tapi Sutrisno keras kepala. Menurutnya, usaha kosmetik bisa cepat menghasilkan uang karena banyak wanita suka berdandan. Kini, setelah melihat tokonya sepi, Lestari hanya bisa menghela napas. Namun ia tetap membantu menjaga toko ketika suaminya lelah. Di rumah, Nadia, 21, dan Bagas, 18, juga sering melihat ayah mereka murung. Nadia yang lembut mencoba memberi semangat dengan berkata, "Sabar, Pak. Mungkin nanti lama-lama banyak pelanggan." Sedangkan Bagas lebih blak-blakan. Ia sering berkata, "Sejak awal aku bilang, lokasi toko ini jelek. Orang pasti lebih milih toko di alun-alun." Ucapan itu sering membuat Sutrisno kesal, meskipun dalam hati ia tahu ada benarnya. Hari-hari berlalu. Modal semakin menipis. Stok kosmetik banyak yang menumpuk di rak. Sutrisno frustasi. Ia bahkan pernah berpikir menjual kembali sebagian barang ke grosir dengan harga rugi, tapi itu hanya akan mempermalukannya. Dalam situasi itu, Sutrisno mulai mendengar bisik-bisik dari orang sekitar. Suatu sore, Pak Darto, 55, seorang pelanggan tetap yang biasa membeli minyak rambut, datang ke toko. Setelah membayar, ia menepuk bahu Sutrisno pelan dan berujar, "Kalau mau usaha cepat maju, kadang perlu cari jalan lain, Mas." Katanya di kampung sebelah ada orang tua pintar. Banyak pedagang yang usahanya melejit setelah minta tolong sama dia. Sutrisno menatapnya bingung. Orang tua pintar? Pak Darto mengangguk, menurunkan suara. Namanya Mbah Wiryo, 70. Dukun tua. Banyak yang bilang dia bisa bikin usaha ramai asal orangnya berani. Sutrisno hanya terdiam. Ia tidak percaya hal-hal semacam itu, tapi benaknya terusik. Kata-kata, usaha ramai, terasa seperti kunci jawaban dari semua masalahnya. Malamnya, saat makan bersama keluarga, Sutrisno termenung. Lestari bertanya, "Kenapa diam saja, Mas? Apa masih sepi?" Sutrisno hanya mengangguk singkat. Dalam kepalanya, ia terus teringat cerita tentang Mbah Wiryo. Keesokan harinya, saat sedang menata rak, Bu Yanti, 50, tetangga yang sering suka bergosip, mampir. "Mas Sutrisno, saya dengar tokonya masih sepi, ya?" tanyanya tanpa basa-basi. Sutrisno tersenyum kecut. Bu Yanti menunduk sedikit, lalu berbisik, "Kalau saya boleh kasih saran, coba temui Mbah Wiryo. Banyak orang terbantu sama beliau. Rumah tetangga saya dulu nyaris roboh, setelah ikut cara Mbah Wiryo malah jadi punya kontrakan." Kali ini Sutrisno tidak hanya teringat, tetapi benar-benar tergoda. 2 orang sudah menyebut nama yang sama. Apakah ini kebetulan atau memang jalan yang ditunjukkan kepadanya? Malam berikutnya, ia tidak bisa tidur.
Bayangan toko yang sepi dan hutang yang menumpuk membuat dadanya sesak. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, sementara Lestari menatapnya dengan wajah lelah. "Mas, kenapa nggak coba usaha lain saja? Toko ini kalau memang nggak jalan, jangan dipaksakan." "Tidak." Suara Sutrisno meninggi. "Aku sudah taruh semua tabungan di sini. Aku tidak mau gagal begitu saja." Lestari terdiam. Ia tahu suaminya keras kepala. Dalam hati, ia khawatir kalau kegigihan itu justru akan menyeret keluarganya ke masalah lebih besar. Hari berganti, dan desas-desus tentang Mbah Wiryo semakin sering didengar Sutrisno. Seolah seluruh kota kecil itu kompak memberi petunjuk. Ada tukang ojek yang juga bercerita, katanya salah satu warung makan di pinggir jalan mendadak ramai setelah pemiliknya berurusan dengan Mbah Wiryo. Hingga suatu sore, Sutrisno benar-benar tidak tahan lagi. Setelah menutup toko lebih awal, ia berjalan sendirian ke arah kampung sebelah, mengikuti arah yang pernah disebutkan Bu Yanti. Langkahnya berat, tapi rasa penasaran bercampur putus asa mendorongnya. Jalan setapak itu sunyi, melewati kebun bambu yang rindang. Dari kejauhan terlihat sebuah rumah joglo tua yang agak miring, dikelilingi pagar kayu kusam. Di depan pintu, asap kemenyan tipis terlihat mengepul. Jantung Sutrisno berdetak kencang. Ia tahu, di sanalah ia akan menemukan orang yang selama ini dibicarakan. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah mendekat. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Sutrisno melihat sosok Mbah Wiryo, lelaki tua dengan rambut putih panjang, duduk bersila di serambi rumah, seakan sudah menunggunya sejak lama. Sutrisno berdiri kaku di depan rumah joglo tua itu. Angin sore berhembus pelan, membuat dedaunan bambu berisik seperti bisikan halus. Asap kemenyan tipis tercium samar, menambah suasana mistis yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di serambi, Mbah Wiryo, 70, duduk bersila. Matanya tajam meski sudah tua, rambut putihnya terurai hingga bahu. Wajahnya keriput, namun ada kewibawaan aneh yang membuat siapapun segan. Tanpa Sutrisno berkata apa-apa, lelaki tua itu tersenyum tipis. "Sampean sudah lama saya tunggu, Nak." Suara Mbah Wiryo berat, tenang, seakan tahu alasan kedatangannya. Sutrisno menelan ludah. "Tunggu, saya? Mbah tahu saya mau datang." "Tidak ada yang kebetulan. Setiap orang yang hatinya gelisah akan sampai ke sini," jawab Mbah Wiryo sambil mengelus jenggot putihnya. Sutrisno gugup. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi lidahnya keluh. Hingga akhirnya ia berkata, "Toko saya sepi, Mbah. Tabungan saya habis. Saya bingung harus bagaimana." Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Usaha sepi bukan karena barangmu jelek, tapi karena rezekimu terhenti. Ada cara membuka jalan itu kembali, tapi butuh keberanian dan keyakinan." "Cara apa, Mbah?" Mbah Wiryo menatapnya lekat-lekat, lalu menurunkan suara. "Pesugihan." Kata itu menghantam dada Sutrisno seperti palu. Ia pernah mendengarnya, tapi hanya sebatas cerita. Kini, ia mendengarnya langsung dari mulut seorang dukun. "Pesugihan macam apa?" tanya Sutrisno ragu. Mbah Wiryo tersenyum samar. "Pesugihan kandang bubrah. Tidak serumit yang lain. Tidak perlu tumbal nyawa. Hanya satu syarat, rumahmu harus selalu direnovasi. Dinding, atap, lantai, atau apa saja. Jangan pernah berhenti. Selama rumahmu terus berubah, rezekimu tidak akan berhenti mengalir." Sutrisno terdiam. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Rumah selalu direnovasi? Bukankah itu hal yang melelahkan dan mahal? Tapi jika benar bisa membuat tokonya ramai, bukankah itu solusi? "Kalau suatu saat saya berhenti merenovasi?" tanya Sutrisno hati-hati. Mbah Wiryo menatapnya dengan mata yang lebih tajam. "Kalau berhenti, maka berkah yang datang akan pergi. Dan yang pergi tidak pernah pulang dengan tenang. Rumahmu akan menuntut balasan."
Sutrisno merinding. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksud ucapan itu, tapi dari nadanya jelas bahwa konsekuensinya berat. Mbah Wiryo lalu berdiri perlahan, masuk ke dalam rumah, dan kembali membawa sebuah kendi kecil berisi air berbau kemenyan. Kalau kau setuju, lakukan renovasi kecil malam ini. Bongkar satu bagian rumah, sekadar tanda. Siram dengan air ini sebelum pekerja mulai. Besok, lihat apa yang terjadi pada tokomu. Sutrisno menerima kendi itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya, perasaan takut bercampur harapan. Malam itu, Sutrisno pulang dengan wajah murung. Lestari, 43, yang sedang menyiapkan makan malam langsung curiga. Mas, kemana saja? Kok pulang sore begini? Cuma jalan-jalan cari angin, jawab Sutrisno singkat. Lestari memperhatikan kendi kecil yang disembunyikan suaminya di balik jaket. Ia heran tapi tidak bertanya lebih jauh. Setelah makan, ketika anak-anak sudah masuk kamar, Sutrisno akhirnya bercerita dengan suara pelan. Tari, aku bertemu orang pintar. Katanya, ada cara supaya toko kita ramai. Lestari menoleh tajam. Orang pintar? Maksudmu dukun? Sutrisno mengangguk pelan. Namanya Mbah Wiryo. Dia bisa menolong. Syaratnya, rumah kita harus terus direnovasi. Katanya itu syarat pesugihan kandang bubrah. Lestari meletakkan sendoknya dengan kasar. Mas, apa kamu gila? Renovasi rumah terus-terusan? Kita ini sudah susah, malah disuruh buang-buang uang? Itu bukan jalan keluar, itu malah menjerumuskan. Tapi Tari, Sutrisno menatap istrinya penuh keyakinan. Kalau ini berhasil, toko kita akan ramai. Anak-anak tidak perlu susah lagi. Kita bisa kaya. Lestari gelisah. Ia tahu suaminya keras kepala. Kalau syaratnya aneh-aneh bagaimana? Kalau ada tumbal? Tidak ada tumbal. Hanya renovasi rumah. Itu saja. Meski Sutrisno mencoba meyakinkan, Lestari tetap diliputi rasa cemas. Ia pernah mendengar cerita seram tentang orang yang terjerat pesugihan, dan selalu berakhir tragis. Malam itu, Sutrisno duduk di teras rumah sambil menatap kendi pemberian Mbah Wiryo. Angin dingin menusuk kulitnya. Dalam hati ia bertarung antara rasa takut akan konsekuensi dengan keinginan kuat untuk melihat tokonya ramai. Bayangan wajah Nadia dan Bagas melintas di kepalanya. Ia ingin memberi mereka kehidupan lebih baik. Itu yang membuatnya semakin goyah. Hingga larut malam, Sutrisno belum juga mengambil keputusan. Tapi dalam hatinya, benih ambisi sudah tumbuh. Dan benih itu pelan-pelan menutup suara hati yang sempat ragu. Ia meneguk ludah, menatap kendi di tangannya, lalu berbisik lirih. Kalau ini jalan satu-satunya, aku harus mencobanya. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun pisang di halaman rumah Sutrisno bergesekan menimbulkan suara gemerisik yang tidak biasa. Di teras rumah, sebuah kendi kecil pemberian Mbah Wiryo, 70, tergeletak di samping lampu minyak yang remang. Sutrisno, 47, duduk termenung. Matanya tidak lepas dari benda itu. Sejak sore ia sudah mantap mengambil keputusan. Meski hati kecilnya masih bergetar, ambisi untuk melihat toko kosmetiknya ramai jauh lebih besar. Ia ingat jelas kata-kata Mbah Wiryo, renovasi kecil saja, siram dengan air ini, lalu lihat besok. Mas, kamu benar-benar mau melakukannya? Suara Lestari, 43, terdengar dari balik pintu. Ia berdiri dengan wajah pucat, cemas. Sutrisno menarik napas panjang. Aku harus, Tari. Kalau tidak, kita akan terus terpuruk. Aku sudah tidak sanggup lihat toko sepi setiap hari. Lestari menggigit bibirnya. Ia ingin menahan, tapi tahu suaminya tak akan berubah pikiran. Kalau begitu, jangan heran kalau nanti ada akibat yang tidak kita sangka. Ucapan itu menempel di kepala Sutrisno, tapi tidak mampu mengubah niatnya. Malam itu juga ia keluar ke halaman,
membawa linggis kecil. Ia memilih sudut belakang rumah, dinding dapur yang mulai lapuk. Ia bongkar satu bagian bata, lalu menyiramkan air kendi ke tanah yang terbuka. Bau kemenyan bercampur tanah basah membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun berputar di sekelilingnya, seolah ada sesuatu yang menyaksikan. Sutrisno merinding, tapi ia paksa dirinya untuk tetap tegak. Sudah, gumamnya, ini baru permulaan. Keesokan paginya, Sutrisno bangun lebih awal. Perasaan aneh menggelayuti dadanya, campuran cemas dan penasaran. Ia membuka toko seperti biasa, membersihkan kaca etalase, lalu menata ulang kosmetik di rak. Lestari hanya memperhatikan dari rumah dengan tatapan kosong, masih dibayangi rasa takut. Pagi itu, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Seorang ibu muda yang biasanya hanya lewat tiba-tiba berhenti, masuk ke toko, dan membeli bedak. Tak lama kemudian 2 siswi SMA mampir membeli lipstik murah. Menjelang siang, semakin banyak orang berdatangan, beberapa bahkan menanyakan barang yang sebelumnya jarang laku. Sutrisno terkejut sekaligus girang. Ia bahkan sampai kehabisan plastik pembungkus karena banyaknya transaksi. Wajahnya yang semula murung kini berubah sumringah. "Tari, lihat ini. Mereka beli banyak sekali," serunya gembira. Lestari yang datang membantu hanya bisa terdiam. Matanya menatap heran ke arah kerumunan kecil di toko itu. Benar-benar berbeda dari hari-hari biasanya. Siang berganti sore, pelanggan terus berdatangan. Salah satunya Pak Darto, 55, yang biasanya hanya membeli minyak rambut. Kali ini ia menambahkan sabun wajah dan parfum. "Wah, ramai juga sekarang, Mas. Katanya orang-orang mulai suka belanja di sini karena lengkap dan murah," katanya sambil tersenyum. Sutrisno hanya mengangguk. Dalam hatinya ia yakin ini bukan sekadar kebetulan. Semua terjadi setelah ritual semalam. Malam harinya, ketika toko sudah tutup, Sutrisno menghitung hasil penjualan. Tangannya gemetar menumpuk uang kertas. "Ini lebih banyak dari hasil sebulan sebelumnya," katanya dengan suara bergetar. Nadia, 21, yang ikut duduk di ruang tamu bersorak kecil. "Pak, hebat. Berarti toko kita memang bisa maju." Bagas, 18, menatap ayahnya curiga. "Tiba-tiba ramai begini? Kayaknya aneh. Apa ada promosi, Pak?" Sutrisno cepat-cepat menutup buku catatan. "Tidak usah banyak tanya. Yang penting sekarang toko kita sudah ramai. Itu yang harus kita syukuri." Bagas mengernyit, tapi tidak menekan lebih jauh. Namun dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak wajar. Beberapa hari berikutnya, toko semakin ramai. Bahkan ada pelanggan dari luar kota yang sengaja datang karena mendengar toko kosmetik Sutrisno menjual produk dengan harga miring. Sutrisno mulai menambah stok, bahkan membeli etalase baru untuk menampung barang yang lebih beragam. Tetapi setiap kali ia melihat dinding dapur yang sebagian masih terbongkar, ia merasakan hawa aneh. Seakan-akan dinding itu berdenyut, hidup, menuntut sesuatu darinya. Suatu malam, ketika semua sudah tidur, Sutrisno duduk di teras lagi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari arah dapur. Pelan, berderak seperti ada orang menginjak lantai kayu. Sutrisno menoleh, tapi tidak ada siapapun. Hanya dinding yang separuhnya masih belum tertutup. Ia menelan ludah. Ingat kata-kata Mbah Wiryo, jangan pernah berhenti. Rumahmu harus selalu berubah. Besoknya, ia kembali menemui Mbah Wiryo di rumah joglo tua itu. "Mbah, ternyata benar. Toko saya jadi ramai. Tapi, apakah saya harus terus merenovasi?" Mbah Wiryo tersenyum tipis. "Tentu, itu syaratnya. Semakin besar renovasi, semakin besar pula rezekimu. Jangan pernah berhenti. Ingat, berhenti berarti celaka." Sutrisno mengangguk pelan. Wajahnya campur aduk antara lega dan takut. Ketika pulang,
Lestari menyambut dengan wajah khawatir. "Mas, kamu serius mau terus melakukan ini?" Sutrisno menatap istrinya dengan tatapan mantap. "Tari, aku sudah melihat buktinya. Kita tidak boleh mundur lagi. Ini jalan kita untuk jadi kaya." Lestari hanya bisa terdiam, hatinya penuh kecemasan. Malam itu, suara gemeretak dinding terdengar lagi, seakan rumah tua mereka mulai bernafas sendiri. Dan dalam hati Sutrisno, meski sempat ragu, ia tahu dirinya sudah terikat pada sebuah perjanjian yang tak terlihat. Pagi itu, jalanan di depan rumah Sutrisno berubah lebih sibuk dari biasanya. Beberapa ibu-ibu berkerudung berdiri di depan toko kecil itu, menunggu pintu digeser terbuka. Saat Sutrisno akhirnya membuka kunci gembok dan mengangkat pintu besi, mereka langsung masuk dengan antusias. Rak-rak kosmetik yang dulu berdebu kini tampak penuh. Bahkan sebagian sudah diberi label baru dengan tulisan "Best Seller". Sejak ritual pertama bersama Mbah Wiryo, 70, toko Sutrisno seolah mendapat kehidupan baru. Hanya dalam waktu singkat, pembeli tak pernah surut. Bahkan, ada pelanggan yang datang dari kecamatan sebelah, mendengar kabar bahwa toko kosmetik ini menjual barang lengkap dengan harga lebih murah dibanding toko lain. "Mas Sutrisno, ada lipstik impor yang baru masuk?" tanya seorang wanita muda dengan semangat. "Sebentar, Bu. Baru datang kemarin." "Saya keluarkan dulu," jawab Sutrisno sambil membuka kotak kardus yang baru ia terima dari pemasok. Kotak itu berisi produk-produk impor yang sebelumnya ia tak pernah berani pesan. Ada lipstik Korea, foundation dari Eropa, hingga serum wajah yang sedang tren di media sosial. Sutrisno tertegun sesaat ketika menatanya. Dulu, modal untuk sekadar memajang satu produk luar negeri terasa mustahil. Kini, semua barang itu datang dengan mudah. Di rumah, Lestari, 43, semula masih menyimpan rasa takut. Ia teringat bagaimana suaminya melakukan ritual aneh di belakang dapur, dan suara-suara misterius yang kadang muncul di malam hari. Namun, lambat laun, kekhawatiran itu mulai bergeser menjadi rasa lega. Setiap sore, ketika toko tutup, ia melihat uang hasil penjualan menumpuk. Buku catatan yang biasanya sepi angka kini penuh coretan transaksi. "Mas, ini benar-benar luar biasa. Tidak pernah aku bayangkan kita bisa punya toko seramai ini," ucapnya dengan mata berbinar. Sutrisno tersenyum puas. "Aku sudah bilang, Tari, kita harus yakin. Semua ini rezeki yang akhirnya terbuka." Lestari mengangguk pelan, meski masih ada rasa cemas terselip di hatinya. Tapi melihat wajah anak-anaknya ikut senang, ia memilih menyimpan ketakutannya sendiri. Hari demi hari, toko Sutrisno semakin populer. Nama, toko kosmetik Sutrisno, mulai sering disebut-sebut di pasar tradisional hingga arisan ibu-ibu kampung. Bahkan Bu Yanti, 50, tetangga mereka, ikut menyebarkan cerita. "Waduh, kalau butuh kosmetik jangan jauh-jauh ke kota. Di toko Sutrisno saja, sekarang lengkap. Ada produk luar negeri juga," katanya pada para tetangga dengan bangga, seakan ia bagian dari keberhasilan itu. Dari mulut ke mulut, kabar itu menyebar lebih cepat daripada iklan. Orang-orang mulai penasaran, bagaimana toko kecil di gang kampung bisa berubah jadi pusat belanja kosmetik. Suatu siang, ketika toko penuh sesak, Pak Darto, 55, datang kembali. Kali ini ia membawa istrinya. "Mas, ramai sekali sekarang ya. Bahkan lebih ramai daripada toko di pasar besar," ujarnya sambil terkekeh. "Alhamdulillah, Pak. Rezeki tidak disangka-sangka," jawab Sutrisno dengan nada rendah hati, meski dalam hatinya ia tahu semua ini bukan kebetulan. Di balik semua keramaian itu, ada sesuatu yang tidak disadari banyak orang. Setiap kali renovasi kecil dilakukan, entah menambah rak baru, memperlebar pintu toko, atau mengecat ulang dinding, jumlah pembeli justru bertambah lebih banyak. Seakan rumah mereka menjadi magnet yang tak terlihat, memaksa orang untuk mampir dan berbelanja.
Lestari yang semula ketakutan kini justru mendukung. "Mas, mungkin kita harus pasang kanopi di depan toko, biar pembeli tidak kepanasan kalau antre," usulnya suatu sore. Sutrisno terdiam sesaat. Ia tahu usulan itu juga berarti renovasi baru. Tapi melihat wajah istrinya yang begitu yakin, ia pun mengangguk. "Baik, nanti kita kerjakan. Sekalian pasang papan nama besar." Nadia, 21, yang sering membantu menjaga toko, ikut merasakan dampaknya. Ia mulai bangga pada usaha keluarganya. "Pak, toko ini sekarang bisa bersaing dengan toko kosmetik besar di kota. Banyak teman kampusku yang sengaja mampir ke sini. Katanya barang-barangnya lebih update," ujarnya sambil tersenyum bangga. Sementara itu, Bagas, 18, masih menyimpan kecurigaan. Ia melihat perubahan terlalu cepat untuk disebut wajar. "Pak, kenapa tiap kali rumah direnovasi, pembeli makin banyak? Apa ada hubungannya?" tanyanya suatu malam. Sutrisno menoleh tajam. "Kamu jangan banyak berpikir macam-macam. Anggap saja itu berkah. Yang penting kita jaga usaha ini baik-baik." Bagas terdiam, meski rasa ganjil di hatinya semakin kuat. Sore itu, ketika toko sudah tutup, Lestari duduk di ruang tamu dengan wajah tenang. "Mas, aku dulu takut sekali dengan keputusanmu. Aku pikir kita akan kena musibah. Tapi ternyata semua jadi berkah. Mungkin memang benar, doa dan usaha bisa membuka jalan rezeki." Sutrisno hanya menatap istrinya. Ia tidak berani mengatakan bahwa ada kekuatan lain yang bekerja di balik semua ini. Baginya, semakin sedikit orang tahu, semakin aman rahasianya. Namun, di sudut hatinya, Sutrisno mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Bukan ketakutan, melainkan semacam ikatan. Seolah rumah mereka kini bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari sebuah perjanjian yang tak bisa diputuskan begitu saja. Dan setiap kali ia menatap dinding yang baru dicat, ia merasa seperti dinding itu berdenyut, hidup, menunggu renovasi berikutnya. Malam itu, suara-suara aneh kembali terdengar dari arah dapur. Lestari yang sebelumnya selalu ketakutan kini mencoba menutup telinga. "Mas, aku tidak peduli. Yang penting besok pembeli tetap ramai," katanya, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Sutrisno tidak menjawab. Ia hanya menatap gelap, tahu betul bahwa jalan yang ia pilih sudah semakin dalam. Seiring toko kosmetik Sutrisno semakin populer, perhatian orang-orang sekitar pun ikut tertuju pada rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha itu. Tidak hanya karena keramaian pembeli setiap hari, tapi juga karena hampir tiap bulan selalu ada suara tukang yang bekerja, entah mengecat, mengganti lantai, atau membangun tambahan kecil di depan toko. Bu Yanti, 50, yang rumahnya hanya selemparan batu dari rumah Sutrisno mulai sering mengerutkan kening. Suatu pagi, ketika ia menyapu halaman, ia mendengar suara palu bertalu-talu dari arah rumah Sutrisno. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah bangunan yang kali ini sedang dipasang kanopi baru. "Loh, kok direnovasi lagi? Padahal kemarin baru dicat, kan?" gumamnya, separuh heran, separuh curiga. Tak lama, tetangga lain, seorang ibu muda yang lewat sambil menenteng belanjaan, ikut menoleh. "Ya, Bu, saya juga heran. Cepat banget berubahnya. Toko makin ramai, rumah makin bagus. Katanya dulu sepi sekali." Bu Yanti mendesah, lalu mendekatkan mulutnya ke telinga si ibu muda. "Jangan-jangan ada sesuatu di balik itu semua. Kok bisa cepat sekali kaya? Apa usahanya wajar?" Bisikan itu, meski lirih, cukup untuk membuat gosip mulai berputar. Di kampung, berita tidak butuh waktu lama untuk menyebar. Sore harinya, di warung kopi dekat pos ronda, beberapa bapak sudah membicarakan hal yang sama. Rumah Sutrisno itu kayak nggak pernah berhenti direnovasi. Orang kaya baru, mungkinnya, ucap salah seorang lelaki sambil menyeruput kopi. "Ah, tapi kaya dari mana?
Toko kosmetik doang. Paling banter dapat untung tipis. Ini aneh, Mas, sahut yang lain, menimpali dengan tawa penuh prasangka. Di dalam rumah, Bagas, 18, yang duduk di kamar belajarnya bisa mendengar samar-samar obrolan tetangga dari luar jendela. Ia semakin tidak tenang. Selama ini ia memang sudah menyimpan tanda tanya besar, apalagi sejak menyaksikan ayahnya melakukan ritual aneh bersama Mbah Wiryo di malam pertama dulu. Kini, melihat rumah yang hampir tak pernah sepi dari suara tukang, rasa curiga itu makin membesar. Ia membuka catatan kecil yang sudah beberapa minggu ia tulis, berisi pengamatan diam-diam. Di sana tertulis, renovasi cat ruang tamu, toko semakin ramai. Tambah rak baru, pembeli makin banyak. Pintu diperbesar, barang impor masuk lebih lancar. Pasang kanopi, antrean pembeli lebih panjang. Bagas menutup buku itu dengan gelisah. Ia merasa hubungan antara renovasi rumah dan ramai toko bukanlah kebetulan. Suatu sore, ketika ia duduk di teras, Bu Yanti menghampiri dengan senyum yang agak dipaksakan. "Bagas, rajin sekali duduk di depan. Lagi nunggu siapa, Nak?" "Enggak, Bu. Cuma mau angin-anginan," jawab Bagas singkat. Bu Yanti menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar, lalu menurunkan suaranya. "Kamu tahu, Nak, orang-orang mulai banyak ngomong. Loh, katanya rumahmu ini aneh. Kenapa renovasi terus, padahal toko baru jalan beberapa bulan? Dari mana uangnya?" Bagas terdiam. Ia tahu benar gosip seperti itu berbahaya, bisa menodai nama keluarganya. Tapi di sisi lain, ia sendiri merasakan hal yang sama. "Saya juga nggak tahu, Bu. Bapak yang ngatur semua. Saya cuma bantu-bantu kalau diminta," jawabnya hati-hati. Bu Yanti mengangguk, tapi sorot matanya penuh arti. "Ya sudah, jaga saja baik-baik. Soalnya di kampung ini apapun bisa jadi bahan omongan." Bagas menghela napas panjang setelah Bu Yanti pergi. Dalam hatinya, ia merasa semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan ayahnya. Sementara itu, Lestari, 43, tidak terlalu ambil pusing dengan gosip tetangga. Baginya, yang terpenting adalah toko semakin ramai dan kebutuhan keluarga tercukupi. Ia bahkan mulai merasa bangga karena banyak tetangga yang iri. "Mas, biarin saja kalau mereka ngomong macam-macam. Kita nggak rugi. Yang penting anak-anak bisa sekolah tinggi, dan toko makin maju," ujarnya pada Sutrisno suatu malam. Sutrisno hanya mengangguk, meski dalam batinnya ia tahu gosip bisa jadi ancaman. Ia tidak ingin orang lain tahu rahasia sebenarnya. Karena itulah, setiap kali ada yang menyinggung soal renovasi, ia selalu menutupi dengan alasan sederhana. "Ya ini sekadar mempercantik rumah, biar toko enak dilihat pembeli," katanya dengan nada ringan. Namun, ia sadar tidak semua orang percaya begitu saja. Malam itu, ketika keluarga sedang berkumpul di ruang tengah, Bagas memberanikan diri bicara. "Pak, kenapa sih rumah harus terus direnovasi? Orang-orang mulai ngomongin kita. Mereka heran, dari mana semua uangnya?" Suasana mendadak hening. Lestari menatap anaknya dengan tajam, sementara Nadia menunduk, tak ingin ikut campur. Sutrisno menarik napas panjang. "Kamu ini masih kecil, jangan ikut mikir urusan orang tua. Kamu cukup belajar yang rajin. Biar soal toko dan rumah, itu urusan Bapak." "Tapi, Pak," Bagas hendak membantah, namun suaranya dipotong Lestari. "Sudahlah, Gas. Jangan banyak tanya. Rezeki itu rahasia Tuhan. Kita tinggal bersyukur," katanya tegas. Bagas menutup mulutnya, tapi hatinya justru semakin tidak tenang. Ia tahu ada hal besar yang disembunyikan, dan hanya dirinya yang berani mempertanyakan. Di luar rumah, gosip kian berkembang. Ada yang bilang Sutrisno mendapat warisan, ada pula yang menuduh ia punya simpanan rahasia. Namun, bisik-bisik paling menyeramkan datang dari warung kopi.
Ada yang menduga Sutrisno ikut pesugihan. Kabar itu hanya berupa desas-desus, tapi bagi Bagas yang sudah melihat langsung ritual ayahnya, kata pesugihan seperti menampar wajahnya. Ia mulai bertanya-tanya, seberapa jauh ayahnya akan melangkah, dan apa yang sebenarnya sedang ditukar dengan semua kemewahan ini. Keberuntungan keluarga Sutrisno semakin hari terasa nyata. Hanya dalam hitungan bulan, toko kosmetiknya yang dulu sepi kini menjelma menjadi salah satu toko paling ramai di kawasan Blitar. Dari pagi hingga malam, pembeli silih berganti datang, bahkan ada yang sengaja menempuh jarak jauh hanya untuk membeli kosmetik impor yang kini tersedia di rak kaca toko. Suatu sore, Sutrisno berdiri di depan rumahnya sambil menatap sebuah mobil baru yang terparkir rapi di garasi. Catnya mengilap, bau kabin masih segar, dan mesin nyaris tak bersuara ketika dinyalakan. Itu adalah mobil pertamanya, sesuatu yang dulu hanya ia bayangkan, kini benar-benar menjadi miliknya. Nadia berlari kecil keluar rumah, wajahnya berbinar-binar. "Pak, ini beneran mobil kita? Wah, akhirnya kita punya mobil juga. Teman-temanku pasti kagum kalau tahu." Sutrisno tersenyum, hatinya terasa hangat melihat ekspresi anak sulungnya itu. "Iya, nak. Sekarang kamu nggak perlu panas-panasan lagi kalau berangkat kuliah. Bapak bisa antar, sekalian bikin keluarga kita lebih enak." Lestari juga ikut tersenyum, meski dalam hati masih ada rasa was-was. "Alhamdulillah, Mas. Semoga semua ini beneran rezeki dari kerja keras kita." Namun, bagi Sutrisno, ia tahu betul ini bukan sekadar hasil kerja keras. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan dengan bebas. Beberapa minggu setelah membeli mobil, Sutrisno juga memutuskan memperluas toko. Ia membeli lahan kecil di sebelah rumahnya yang kebetulan baru saja dijual. Tukang-tukang mulai bekerja, menambah ruang yang nantinya akan menjadi gudang sekaligus ruang pajangan kosmetik impor. Setiap kali palu dan bor listrik berbunyi, Sutrisno justru merasa lega, seolah setiap pukulan itu adalah penanda bahwa rezekinya akan terus mengalir. Nadia makin sering membantu di toko. Ia melayani pembeli dengan penuh percaya diri, bahkan mulai mengelola akun media sosial toko sehingga pelanggan semakin bertambah. Ia bangga sekali melihat nama keluarganya disebut-sebut orang sebagai pemilik toko kosmetik terbesar di sekitar. "Pak, lihat ini," katanya sambil menunjukkan layar ponselnya suatu malam. "Postingan tentang produk baru kita udah ratusan yang like. Banyak juga yang tanya-tanya lewat DM. Kayaknya kita harus siapin stok lebih banyak lagi." Sutrisno menepuk bahu anaknya. "Bagus, Nat. Kamu memang bisa diandalkan. Bapak bangga punya anak kayak kamu." Tapi di balik senyum puas itu, bayangan Mbah Wiryo selalu hadir di benaknya. Malam-malam tertentu, ketika suara tukang berhenti dan rumah kembali sepi, Sutrisno sering teringat kata-kata sang dukun saat terakhir kali mereka bertemu. "Jangan pernah berhenti merenovasi, Trisno. Ingat itu baik-baik. Kandang bubrah hanya memberi jalan rezeki kalau rumahmu selalu berubah. Begitu kau berhenti, rezeki pun ikut berhenti. Dan jangan harap bisa kembali seperti semula." Kalimat itu terngiang jelas. Bahkan wajah keriput Mbah Wiryo, dengan sorot mata tajamnya, seakan masih menatap langsung ke jiwanya. Malam itu, Sutrisno sengaja kembali menemui Mbah Wiryo di rumah tua di pinggiran desa. Jalan setapak menuju rumah itu sepi, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Sesampainya di sana, Mbah Wiryo sudah duduk menunggu di tikar lusuh, seakan tahu kedatangannya. "Ah, Trisno," ucapnya lirih. "Kau kelihatan semakin makmur. Mobil baru, toko makin besar. Tapi ingat, semua itu bukan hadiah tanpa syarat." Sutrisno duduk bersila, menunduk hormat. "Saya ingat, Mbah. Makanya saya sudah beli tanah sebelah rumah, sedang diperluas. Tukang masih kerja." Mbah Wiryo tersenyum tipis, giginya tinggal beberapa. "Bagus. Jangan biarkan suara palu berhenti terlalu lama.
Rezeki itu harus terus dijaga dengan perubahan. Kalau kau biarkan rumahmu diam, pesugihan ini bisa murka. Ada rasa dingin merambat di punggung Sutrisno. Mbah, kalau suatu saat saya berhenti, apa yang akan terjadi? Sorot mata Mbah Wiryo berubah serius. Jangan pernah berpikir untuk berhenti. Sekali kau masuk kandang bubrah, hanya ada jalan maju. Kalau berhenti, yang kau punya bisa hancur seketika. Bahkan keluargamu bisa ikut menanggung akibatnya. Sutrisno tercekat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Sesampainya di rumah, ia mendapati Nadia sedang menata kosmetik baru di rak pajangan, sementara Bagas duduk di sudut ruang dengan wajah datar. Anak bungsunya itu sepertinya tidak terlalu menikmati perubahan yang terjadi. "Pak, kita ini jadi apa sih? Rumah kayak proyek nggak pernah selesai. Apa nggak capek terus renovasi?" tanya Bagas, nadanya tajam. Lestari buru-buru menengahi. "Gas, jangan begitu sama bapakmu. Semua ini demi kita juga. Kamu tinggal fokus sekolah." Bagas menghela napas, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Sutrisno hanya bisa terdiam, hatinya penuh pergulatan. Beberapa hari kemudian, toko resmi diperluas. Peresmian kecil diadakan, dan pembeli semakin membludak. Nadia tampak bangga, Lestari sumringah, dan tetangga yang dulu mencibir kini hanya bisa menatap dengan campuran iri dan kagum. Namun di balik itu semua, Sutrisno tahu ada tali tak kasat mata yang makin kencang membelit dirinya. Tali yang mengikatnya pada janji pesugihan kandang bubrah, janji yang tak boleh ia langgar, meski kenyamanan mulai menipu hatinya. Pagi itu suara palu, gergaji, dan mesin bor kembali memecah keheningan di rumah Sutrisno. Seakan rumah itu bukan lagi tempat tinggal, melainkan proyek pembangunan yang tak pernah selesai. Setiap sudut rumah dipenuhi debu semen, tumpukan batu bata, besi, dan kayu. Tukang-tukang bekerja nyaris tanpa jeda. Ada yang mencongkel dinding lama untuk dibongkar, ada yang merangkai rangka besi, ada pula yang sibuk memasang keramik baru di lantai yang sebenarnya masih kokoh. Sutrisno berdiri di halaman, melihat semua itu dengan tatapan campur aduk. Di satu sisi, hatinya lega karena renovasi besar ini berarti rezekinya akan terus mengalir. Tapi di sisi lain, ia sadar rumahnya makin jauh dari kata nyaman. "Mas, apa nggak berlebihan kayak gini? Semua ruangan dirombak, padahal masih bagus," protes Lestari, yang berdiri di sampingnya sambil mengibas-ngibaskan tangan karena debu beterbangan. Sutrisno menoleh sekilas. "Kamu tahu kan, Tar, renovasi nggak boleh berhenti," kata Mbah Wiryo. "Kalau berhenti, bisa berbahaya. Jadi lebih baik kita bongkar semuanya sekalian." "Lah terus, kita tinggal di mana? Kamar kita aja sudah porak-poranda, mau tidur aja susah," keluh Lestari lagi. "Ya sabar, kita bisa pindah ke ruang belakang dulu. Nanti kalau ruang depan selesai, kita geser lagi. Yang penting kerja tukang jangan berhenti." Nadia tampak berbeda dari ibunya. Ia malah senang melihat rumah terus berubah. "Bagus, Pak. Rumah kita jadi kayak villa. Kalau nanti teman-teman main, pasti kagum," katanya riang, sambil memotret beberapa sudut rumah untuk diunggah ke media sosial. Sutrisno tersenyum kecil mendengar itu, merasa bangga bisa membuat anaknya puas. Tapi tidak semua anggota keluarga punya perasaan yang sama. Bagas, yang sejak awal tak nyaman, makin terlihat murung. Ia duduk di ruang tengah yang kini separuh dindingnya sudah dibongkar. Debu menempel di rambutnya, dan ia menatap bapaknya dengan sorot mata penuh protes. "Pak, rumah ini bukannya makin bagus, malah makin gak karuan. Mau belajar susah, mau istirahat nggak bisa. Rasanya kayak tinggal di kontrakan proyek. Sampai kapan sih kayak gini?" Sutrisno menghela napas berat. "Gas, kamu masih kecil. Kamu nggak ngerti. Semua ini demi masa depanmu juga. Tapi kalau rumah nggak pernah jadi, apa gunanya? Mau punya mobil, toko besar,
Kalau tidur aja kayak orang numpang. Bagas menunduk, menahan jengkel. Semakin hari, renovasi makin ekstrim. Bukan hanya ruang tamu atau kamar, tapi dapur, kamar mandi, bahkan halaman belakang ikut dibongkar. Lantai lama yang masih kinclong diangkat untuk diganti keramik impor. Atap yang baru dicat beberapa bulan lalu kembali dicopot, diganti dengan rangka baja ringan. Semua terasa berlebihan. Tetangga mulai geleng-geleng kepala. Bu Yanti, yang paling cerewet, sering berdiri di pagar sambil mengintip. Astaga, rumahnya Sutrisno dibongkar lagi? Kemarin baru kelar, sekarang diacak-acak lagi. Apa mereka nggak capek? Bisik-bisik itu menyebar. Ada yang bilang keluarga Sutrisno memang sudah kaya raya, makanya suka foya-foya. Ada juga yang berani bersuara lebih jauh. Mungkin ada sesuatu yang aneh di balik semua renovasi itu. Malam hari, ketika tukang sudah pulang, rumah terasa seperti labirin. Ada ruangan yang separuh temboknya bolong, ada kamar yang dindingnya ditutup terpal, ada lorong gelap dengan tumpukan bahan bangunan. Suara angin yang masuk lewat celah-celah membuat rumah berderit. Lestari berjalan menyusuri lorong itu dengan wajah lelah. Ia membawa segelas teh untuk Sutrisno yang duduk termenung di kursi kayu. "Mas," katanya lirih, "apa kamu yakin semua ini benar? Aku mulai merasa rumah ini bukan rumah lagi. Rasanya kayak kita nggak punya tempat pulang." Sutrisno menatap istrinya, ingin memberi ketenangan, tapi yang keluar hanya gumaman singkat. "Tenang saja, Tar. Semua ini perlu waktu. Nanti kalau sudah selesai, kamu bakal lihat hasilnya." Namun dalam hatinya sendiri, ia tahu rumah itu tak akan pernah selesai. Itu syarat pesugihan. Renovasi harus terus berlanjut, tanpa ujung. Toko kosmetik semakin makmur. Pembeli terus berdatangan, bahkan ada yang rela antre panjang demi mendapatkan produk tertentu. Uang mengalir deras, seakan tak ada habisnya. Namun setiap malam, ketika ia kembali ke rumah, Sutrisno merasakan sesuatu yang aneh. Rumah yang megah itu seolah bukan miliknya. Tidak ada kenyamanan, tidak ada ketenangan. Hanya suara berisik renovasi yang terus menghantui. Suatu kali, ketika ia berjalan melewati ruang tengah yang setengah jadi, ia merasa ada bayangan hitam melintas cepat di dinding. Ia menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup, tapi ia menepis pikirannya. Mungkin cuma bayangan tukang tadi. Batinnya, meski hatinya merinding. Renovasi membesar, uang tak pernah berhenti, tapi rumah tak lagi menjadi rumah. Sutrisno mulai merasakan bahwa semua ini adalah harga yang harus ia bayar. Harga untuk kenyamanan yang tak pernah benar-benar bisa ia miliki. Dan di tengah hiruk-pikuk pembangunan tanpa akhir itu, sebuah firasat buruk perlahan menyelinap. Seakan rumah itu sendiri menolak untuk ditinggali. Pagi itu, udara masih dipenuhi aroma semen dan debu kayu ketika para tukang bangunan kembali bekerja di rumah Sutrisno. Mereka sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk proyek yang tak kunjung selesai, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di wajah mereka. Beberapa terlihat resah, seakan ada hal yang tak ingin mereka bicarakan terlalu keras. "Pak, semalam saya kaget waktu ngecek bahan di halaman belakang," kata seorang tukang bernama Jono, pelan pada rekannya. "Saya lihat ada bayangan hitam melintas di dekat dinding baru. Padahal nggak ada orang di situ." Temannya, Sardi, yang sedang mengangkat semen, mengangguk cepat. "Aku juga, nomor 2 malam lalu, waktu aku lembur ngecor, rasanya kayak ada yang ngeliatin dari pojok ruangan. Begitu aku nengok, kosong. Tapi bulu kudukku berdiri semua." Mereka saling pandang, lalu menoleh ke arah Sutrisno yang sedang mengatur bahan bangunan. Tidak ada yang berani bicara langsung padanya. Mereka tahu Sutrisno bukan tipe orang yang suka dengar hal-hal gaib. Namun bisik-bisik itu tetap terdengar. Para tukang mulai bekerja dengan langkah gugup. Sesekali mereka menoleh ke belakang, takut bayangan itu muncul lagi. Malamnya, setelah para tukang pulang,
Suasana rumah terasa semakin mencekam. Bagian depan rumah sudah hampir selesai dipoles dengan cat putih bersih, tetapi di dalam, banyak ruangan masih setengah jadi. Dinding-dinding bercampur antara tembok baru dan bekas bongkaran lama. Disitulah suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya ketukan kecil dari balik dinding. Lestari mengira itu tikus, tapi semakin lama ketukan itu terdengar beraturan, seolah ada yang mengetuk dari dalam dinding, mencoba berkomunikasi. Tok, tok, tok. Lestari terdiam di ruang tengah. Suara itu jelas, berasal dari dinding yang baru saja dipasang bata. Jantungnya berdegup kencang. Ia memanggil Sutrisno yang sedang memeriksa berkas toko di ruang belakang. "Mas, dengar enggak? Ada suara aneh?" serunya panik. Sutrisno datang, memasang telinga. Sesaat, suara itu berhenti. Ia mendengus, lalu berkata, "Ah, palingan tikus. Kamu kebanyakan mikir." Tapi begitu Sutrisno pergi, suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Bukan hanya ketukan, tapi juga suara samar, seperti bisikan. "Ulang, ulang." Lestari menutup telinganya, ketakutan. Bagas, yang kebetulan sedang belajar di kamar belakang, juga mendengar suara aneh itu. Tapi yang ia dengar berbeda. Dari celah dinding dekat jendela, terdengar sayup-sayup seperti orang menangis. Suaranya lirih, panjang, dan menyeramkan. Ia berdiri, mendekati dinding itu dengan hati-hati. Suara tangisan terdengar jelas, seperti berasal dari balik tembok yang baru dibangun. Bagas menempelkan telinganya. Jangan." Bagas terlonjak mundur, wajahnya pucat. Ia buru-buru keluar kamar dan mencari ibunya. "Bu, tadi aku dengar suara orang nangis dari tembok belakang. Aku nggak salah dengar, Bu. Ada yang nggak beres sama rumah ini," katanya dengan nada panik. Lestari menatap anaknya, bingung. "Ibumu juga dengar suara dari dinding, Gas. Tapi bapakmu bilang cuma tikus." Bagas menggeleng cepat. "Nggak mungkin tikus, Bu. Itu suara manusia. Kita harus hati-hati. Aku yakin ini ada hubungannya sama renovasi yang nggak pernah selesai." Keesokan harinya, beberapa tukang menolak bekerja malam. Mereka hanya mau kerja sampai sore. "Pak Sutrisno, maaf, tapi kalau disuruh lembur saya nggak berani lagi," kata Jono dengan wajah cemas. "Kemarin ada bayangan hitam lewat di pojok, terus saya dengar suara orang ketawa dari arah loteng. Padahal lotengnya belum jadi." Saya merinding. "Pak? Ah, kalian ini penakut. Bayangan apa? Ketawa apa? Itu cuma perasaan kalian aja," sahut Sutrisno dengan nada kesal, meski hatinya sendiri sempat merinding saat mendengar keluhan itu. Para tukang saling pandang, tapi mereka diam. Mereka butuh uang, jadi tetap bekerja, meski dengan hati was-was. Malam berikutnya, kejadian semakin aneh. Lampu di ruang tamu yang baru dipasang tiba-tiba berkedip-kedip sendiri, lalu mati, meski listrik tak padam. Suara langkah kaki terdengar di lantai atas, padahal belum ada kamar yang bisa dipakai. Nadia yang sedang sibuk bermain ponsel sempat merekam suara-suara itu, tapi ia menganggapnya lucu. "Bu, denger nggak? Rumah kita horor banget kayak film-film." "Keren, kan?" katanya sambil tertawa kecil. Namun bagi Bagas, semua ini tanda bahaya. Ia makin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Ia menatap bapaknya dengan tajam saat makan malam. "Pak, jujur. Bapak ngelakuin apa? Kenapa rumah ini jadi begini? Kenapa harus direnovasi terus? Aku udah nggak tahan, Pak." Sutrisno terdiam sesaat, lalu mengalihkan pandangan. "Sudahlah, Gas. Jangan banyak tanya. Semua ini demi kebaikan kita." Tapi dalam hati Bagas, keyakinan itu semakin kuat. Ada rahasia besar yang sedang ditutup-tutupi bapaknya. Dan rumah yang terus dibongkar ini, perlahan berubah menjadi tempat yang dihuni sesuatu yang bukan manusia.
Di tengah malam yang dingin, suara bisikan kembali terdengar dari balik dinding. Kali ini lebih jelas, seakan sengaja menyapa penghuni rumah. "Bayar, bayar." Bagas terjaga, matanya melebar. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar pertanda. Sesuatu sedang menagih janji. Suasana makan malam di rumah Sutrisno yang biasanya penuh obrolan kini berubah tegang. Sendok dan garpu terdengar beradu pelan dengan piring, tapi tak ada percakapan yang mengalir. Bagas menatap ayahnya dengan sorot mata tajam, sementara Sutrisno sengaja menghindari tatapan itu, sibuk menyendok nasi seolah tak terjadi apa-apa. Lestari duduk di samping, merasakan hawa panas yang aneh. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang dipendam oleh suaminya dan anaknya. Sejak suara-suara dari dinding mulai muncul, Bagas semakin gelisah dan sering menyinggung hal-hal yang membuat Sutrisno marah. Akhirnya, Bagas meletakkan sendoknya dengan kasar. "Pak, aku nggak bisa diam lagi. Aku mau tahu kebenaran. Kenapa rumah ini harus direnovasi terus? Kenapa banyak suara aneh? Jangan bilang itu semua cuma tikus atau kebetulan. Aku tahu Bapak nyembunyiin sesuatu." Suasana langsung membeku. Nadia yang duduk di seberang meja, refleks menoleh ke arah ayahnya dengan mata melebar. "Gas, jangan asal ngomong sama bapakmu begitu," tegur Lestari cepat, berusaha meredakan. "Mungkin memang cuma perasaan kita aja. Jangan bikin suasana tambah panas." Tapi Bagas menggeleng keras. "Enggak, Bu. Aku udah yakin. Aku lihat sendiri bayangan di kamar belakang. Aku dengar suara orang nangis, suara orang ngomong minta sesuatu. Ini bukan hal biasa. Dan aku tahu, semua ini ada hubungannya sama toko. Sama pesugihan, kan, Pak?" Kata terakhir itu membuat Sutrisno langsung mendongak. Wajahnya memerah, antara marah dan kaget. "Jaga mulutmu, Bagas. Kamu nggak ngerti apa-apa." "Aku ngerti, Pak. Aku ngerti Bapak udah ngelakuin sesuatu yang nggak normal. Bapak pikir aku bodoh?" Orang-orang di kampung juga mulai bisik-bisik. "Kenapa rumah kita dibongkar terus, padahal toko makin laris? Ada yang aneh. Aku nggak mau keluarga kita jadi korban." Sutrisno membanting sendoknya ke meja, membuat semua orang terlonjak. "Cukup. Aku lakukan semua ini buat kalian. Buat masa depanmu juga, Gas. Kalau bukan karena Bapak, kita nggak akan hidup senyaman sekarang. Toko itu bisa besar karena kerja keras Bapak." "Kerja keras apa?" potong Bagas dengan suara bergetar, menahan emosi. "Itu bukan kerja keras. Itu ada perjanjian, ada harga yang harus dibayar. Aku dengar sendiri suara minta bayaran dari tembok rumah ini. Bapak mau pura-pura nggak dengar?" Lestari terdiam, wajahnya pucat. Ia ikut mendengar suara-suara itu, tapi tak pernah berani menuduh sejauh ini. Sekarang, mendengar Bagas, hatinya mulai goyah. "Mas," ucap Lestari lirih, menatap suaminya dengan mata berair. "Kamu sebenarnya, kamu memang melakukan sesuatu, ya? Jawab jujur, Mas. Aku juga takut. Rumah ini nggak pernah tenang lagi." Sutrisno terpejam sejenak, rahangnya mengeras. Ia tahu rahasianya sudah mulai tercium. Tapi mengaku berarti membuka semua aib. Sementara menyangkal hanya akan membuat Bagas semakin menekan. "Lestari, jangan dengar ocehan anak kecil ini," katanya akhirnya, dengan suara berat. "Aku tahu apa yang kulakukan. Semuanya masih dalam kendali. Yang penting sekarang, toko kita maju. Kita nggak lagi hidup miskin. Kenapa kalian nggak bisa lihat itu? Karena kebahagiaan ini palsu, Pak," bentak Bagas. "Apa gunanya punya uang kalau rumah kita dihantui? Apa gunanya mobil baru, toko besar, kalau setiap malam ada suara yang nagih sesuatu? Bapak pikir itu bakal berhenti? Itu justru makin lama makin parah." Air mata Lestari jatuh. Aku nggak tahu harus percaya siapa.
Bagas mungkin benar, Mas. Aku juga dengar suara itu. Aku takut kalau nanti kita harus bayar sesuatu yang lebih besar. Sutrisno bangkit dari kursi, menatap mereka dengan wajah keras. Kalian berdua nggak ngerti. Hidup itu butuh pengorbanan. Kalau kita mau maju, harus berani ambil langkah besar. Kalian pikir toko kosmetik itu bisa tiba-tiba ramai tanpa usaha? Tidak. Semua ini sudah kuatur. Dan aku tidak akan mundur sekarang. Berarti benar, Pak? Suara Bagas pecah, penuh kekecewaan. Bapak sudah menyerahkan rumah ini untuk pesugihan? Bapak tega? Kita tinggal di rumah yang jadi sarang makhluk itu. Nadia yang sejak tadi diam akhirnya bersuara, suaranya gemetar. Ayah, apa yang Kak Bagas bilang itu benar? Kita jadi kaya karena sesuatu yang bukan wajar. Sutrisno menatap anak bungsunya, wajahnya melunak sebentar. Tapi kemudian ia kembali mengeraskan hati. Ayah lakukan semua ini untuk kalian. Untuk masa depanmu, Nat. Jangan dengarkan kakakmu. Dia masih terlalu muda untuk paham dunia ini. Dunia apa, Pak? Bagas mendekat, tangannya mengepal. Dunia di mana manusia harus tunduk sama setan? Aku nggak mau, Pak. Aku lebih baik hidup sederhana tapi tenang, daripada kaya tapi diganggu makhluk halus tiap malam. Pertengkaran itu membuat ruang makan terasa sesak. Lestari menangis, Nadia gemetar, Bagas penuh amarah, sementara Sutrisno berdiri dengan dada berdegup, mencoba mempertahankan keyakinannya. Keluarga itu, yang dulu sederhana tapi penuh kehangatan, kini retak oleh rahasia kelam yang perlahan terbuka. Dan di tengah pertengkaran itu, dari balik dinding, suara samar kembali terdengar, seolah ikut menertawakan mereka. Bayar? Bayar? Semua terdiam. Bagas menatap ayahnya dengan sorot mata yang kini penuh benci. Itu buktinya, Pak. Apa lagi yang mau Bapak sangkal? Malam itu udara terasa berat. Langit mendung, angin dingin menyusup lewat celah jendela. Sutrisno keluar rumah dengan langkah hati-hati, menyembunyikan sesuatu di balik jaketnya. Ia sempat menoleh ke arah kamar, memastikan semua tertidur. Namun ia tak menyadari satu hal. Bagas yang pura-pura tidur, segera bangkit dari ranjang begitu mendengar pintu depan berderit. Bagas sudah lama menaruh curiga. Pertengkaran di meja makan membuat hatinya semakin yakin ada sesuatu yang besar disembunyikan ayahnya. Maka malam itu, ia memutuskan untuk mengikuti diam-diam. Ia berjalan pelan di kejauhan, menyelinap di balik pagar rumah tetangga, lalu terus mengintai langkah ayahnya yang menuju ke arah selatan desa. Jalannya gelap, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang redup. Sesekali, suara anjing menggonggong pecah dari kejauhan. Setelah hampir setengah jam, Sutrisno berhenti di depan sebuah rumah tua. Ket dindingnya mengelupas, halaman dipenuhi pohon pisang dan bambu yang menimbulkan bayangan seram. Bagas langsung mengenali rumah itu. Itu rumah Mbah Wiryo, orang tua yang sering disebut-sebut tetangga sebagai dukun tua yang tahu banyak hal gaib. Bagas menahan napas ketika melihat ayahnya masuk. Dengan hati-hati, ia mendekat, mencari celah. Beruntung, jendela kayu di sisi rumah tidak tertutup rapat. Dari sana, ia bisa mengintip ke dalam. Di dalam, ruangan temaram hanya diterangi lampu minyak. Bau dupa pekat menusuk hidung. Sutrisno duduk bersila di hadapan Mbah Wiryo, yang mengenakan kain lusuh dan sorban hitam. Suaranya berat, serak, namun jelas. Bagus, Tris, kata Mbah Wiryo. Renovasi terus jalan. Itu tandanya kamu patuh. Ingat, pesugihan kandang bubrah menuntut rumahmu tak pernah berhenti diperbaiki. Kalau berhenti, rezekimu juga berhenti. Lebih parah lagi, ada yang akan menagih. Bagas menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu membenarkan semua prasangkanya. Jadi benar, ayahnya terikat perjanjian gaib. Aku ngerti, Mbah, jawab Sutrisno lirih.
Tapi keluargaku mulai curiga. Bagas sudah terang-terangan menentang. Istriku juga mulai takut. Mbah Wiryo tertawa kecil, suaranya serupa gesekan besi berkarat. Itu wajar. Keluargamu belum siap menerima jalan ini. Tapi biar waktu yang membuat mereka paham. Yang penting kamu jangan goyah. Toko kosmetikmu itu baru permulaan. Kalau kamu terus jalankan syaratnya, sebentar lagi bisa buka cabang di kota-kota besar. Rezeki deras, mengalir tanpa henti. Tapi, suara-suara itu, Mbah, mereka sudah mulai terdengar di rumah. Bahkan anak-anakku ikut mendengar. Suara Sutrisno bergetar, seolah antara takut dan ragu. Itu tanda, jawab Mbah Wiryo tenang. Makhluk penjaga mulai menampakkan diri. Jangan takut. Mereka nggak akan mengganggu, selama kamu menuruti aturan. Ingat, Tris, rumah harus terus berubah. Dinding dibongkar, lantai diganti, atap diperbaiki, ruang diperluas. Tak boleh berhenti, meski sebentar. Itulah inti dari kandang bubrah. Rumah yang tak pernah selesai, ibarat perut naga yang terus diberi makan. Selama itu terjadi, rezekimu mengalir. Bagas ternganga, tubuhnya gemetar. Ia ingin berlari masuk, menjerit, membongkar semua. Tapi kakinya seolah membeku. Ada ketakutan mendalam melihat wajah Mbah Wiryo yang begitu yakin. Seolah-olah ia memang benar berbicara mewakili sesuatu yang lebih besar dan gelap. Kalau suatu saat aku nggak sanggup lagi, tanya Sutrisno dengan suara rendah, hampir berbisik. Mbah Wiryo menatapnya tajam, sorot matanya menyalak dalam cahaya lampu minyak. Jangan pernah kamu berpikir berhenti, karena kalau kamu berhenti, mereka akan datang menagih. Dan yang ditagih bukan cuma uang. Ucapan itu membuat Sutrisno terdiam kaku. Bagas, yang mendengarnya dari balik jendela, hampir saja bersuara. Tapi ia cepat menutup mulut dengan tangannya sendiri, menahan diri agar tidak ketahuan. Mbah Wiryo lalu mengambil sebungkus kain hitam dari rak bambu dan menyerahkannya pada Sutrisno. Ini sesajen tambahan. Taruh di ruang yang baru direnovasi. Biar penghuni tak marah. Sutrisno mengangguk dengan wajah muram, menerima bungkusan itu dengan kedua tangan. Bagi Bagas, itu sudah cukup. Ia tak sanggup lagi melihat atau mendengar lebih jauh. Dengan langkah gemetar, ia mundur perlahan dari jendela, lalu berlari sejauh mungkin dari rumah tua itu. Nafasnya terengah-engah, pikirannya kacau. Semua kecurigaannya kini terbukti nyata. Ayahnya benar-benar terikat pesugihan. Rumah mereka, toko mereka, semua kenyamanan yang mereka nikmati, bukan datang dari kerja keras, tapi dari perjanjian gelap dengan makhluk gaib. Sesampainya di rumah, Bagas masuk ke kamarnya dengan wajah pucat. Nadia yang masih terjaga melihat kakaknya datang tergesa. "Kak, dari mana? Kenapa muka kakak kayak gitu?" tanyanya cemas. Bagas memandang adiknya dengan mata merah, penuh rasa takut sekaligus marah. Ia ingin langsung bercerita, ingin Nadia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi lidahnya keluh, seolah ada beban besar yang menahan. Akhirnya, dengan suara pelan, Bagas berbisik, "Nak, aku harus kasih tahu sesuatu. Soal ayah, soal rumah ini, soal semua yang kita alami." Nadia menelan ludah, wajahnya memucat. "Apa maksud kakak?" Bagas menutup matanya sejenak, mengatur napas. Ia tahu, sejak malam itu, rahasia keluarga mereka tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, suasana rumah Sutrisno semakin tegang. Bagas jarang berbicara, pandangannya selalu penuh curiga setiap kali menatap ayahnya. Nadia yang sudah mendengar pengakuan kakaknya, hidup dalam ketakutan. Lestari sendiri mencoba mengabaikan keganjilan, meski jauh di dalam hatinya, kecemasan mulai merayap. Namun, yang paling merasakan beban itu adalah Sutrisno sendiri. Setiap malam, kata-kata Mbah Wiryo terngiang di telinganya, "Renovasi jangan pernah berhenti.
Kalau berhenti, rezekimu juga berhenti. Lebih parah lagi, ada yang akan menagih. Awalnya, ia begitu patuh. Tiap bulan selalu ada pekerja yang datang membongkar, mengganti, menambah, atau merombak. Namun kini, ia mulai kelelahan. Renovasi yang tiada henti membuat rumah tak pernah benar-benar nyaman. Debu, suara palu, semen berceceran, semua membuat suasana rumah selalu kacau. Lestari pernah mengeluh, "Pak, sampai kapan kita terus begini? Rumah bukannya makin enak ditinggali, malah tambah sumpek. Anak-anak juga nggak tenang." Sutrisno hanya bisa terdiam. Ia tahu apa jawabannya, tapi ia tak sanggup mengatakannya. Maka suatu pagi, ia mengambil keputusan. "Renovasi bulan ini kita tunda dulu," ujarnya pada Lestari. "Aku capek. Biaya juga sudah besar. Toh rumah kita sudah cukup besar dan bagus." Lestari sempat lega. "Syukurlah, Pak. Aku juga sudah nggak kuat lihat rumah kita kayak proyek yang nggak pernah selesai." Namun, keputusan itu membawa perubahan yang tak disangka-sangka. Beberapa hari pertama, semua tampak normal. Toko kosmetik masih ramai, pembeli tetap datang. Namun pada minggu berikutnya, tanda-tanda aneh mulai muncul. Hari Senin, hanya 2 pelanggan yang datang sejak pagi. Biasanya, jam 8 saja toko sudah penuh. Sutrisno berpikir mungkin kebetulan. Tapi esoknya, lebih parah lagi. Rak kosmetik impor yang biasanya cepat ludes, tak ada satupun yang disentuh. "Pak, biasanya bedak yang ini habis cepat. Kok sekarang nggak ada yang beli?" tanya Nadia, yang membantu menjaga toko. Sutrisno pura-pura tenang. "Mungkin lagi sepi. Biasa, pasar naik turun." Tapi dalam hatinya, ia mulai resah. Hari ketiga, toko benar-benar sepi. Hanya ada seorang ibu yang membeli sabun, itu pun dengan wajah tergesa. Sutrisno duduk di kursi kasir, menatap kosong ke arah pintu masuk yang lengang. Telepon dari distributor kosmetik impor datang, menagih pembayaran barang-barang yang sudah masuk bulan lalu. Jumlahnya tidak sedikit. Sutrisno terdiam, keringat dingin membasahi pelipisnya. Lestari mulai merasakan perubahan itu. "Pak, kok sepi banget sekarang? Biasanya malam-malam pun masih ada yang belanja." Sutrisno hanya menjawab singkat, "Ya mungkin lagi musim sepi." Tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kecemasan. Bagas, yang diam-diam memperhatikan, langsung menangkap perubahan itu. "Makanya, Pak, itu balasan. Ayah kira bisa main-main dengan hal semacam itu? Pesugihan itu bukan mainan. Kalau syaratnya dilanggar, pasti ada akibatnya." Sutrisno menoleh dengan mata merah. "Kamu jangan ikut campur, Gas," bentaknya. Namun setelah Bagas keluar, tubuhnya jatuh lemas di kursi. Ia tahu anaknya benar. Semua ini terjadi karena ia menghentikan renovasi. Malam itu, ketika rumah sudah sepi, Sutrisno duduk di teras dengan gelisah. Angin malam terasa dingin menusuk tulang. Dari dinding rumah yang baru saja direnovasi bulan lalu, terdengar suara ketukan samar. Tok, 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 padahal tak ada orang. Ia langsung merinding. Bayangan perkataan Mbah Wiryo kembali menyesakkan. "Kalau kamu berhenti, mereka akan datang menagih." Uang tabungan yang tersisa mulai menipis, sebagian besar sudah terpakai untuk cicilan mobil dan perluasan toko. Kini, tanpa pemasukan, semuanya terasa seperti jebakan. Lestari menghampiri, membawa segelas teh. "Pak, wajahmu pucat. Kamu sakit?" tanyanya cemas. Sutrisno menggeleng. "Enggak, aku cuma kepikiran toko. Entah kenapa tiba-tiba sepi." Lestari menaruh tangannya di bahu suaminya. "Mungkin memang sudah waktunya turun naik, Pak. Enggak usah dipaksakan. Kita masih punya cukup untuk hidup sederhana." Tapi Sutrisno tidak bisa lagi hidup sederhana. Kemewahan sudah terlanjur membutakan. Mobil, rumah besar, toko populer,
Semua itu seperti candu. Ia tak sanggup membayangkan kehilangan semuanya. Malam semakin larut. Angin berdesir membawa suara samar dari dalam rumah. Kali ini terdengar jelas, seperti bisikan dari balik dinding. Renovasi, renovasi. Sutrisno terlonjak, jantungnya berdegup kencang. Ia menatap Lestari yang sudah masuk kamar, lalu memandang dinding itu dengan ketakutan. Suara itu nyata, bukan halusinasi. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar. Dalam hati ia sadar, keputusan menunda renovasi adalah kesalahan besar. Toko yang sepi hanyalah awal. Kejatuhan mereka baru saja dimulai. Pagi itu, teriakan keras mengguncang rumah Sutrisno. "Pak!" Atapnya ambruk. Suara Lestari melengking dari dapur. Sutrisno bergegas lari. Di sana, sebagian atap kayu yang baru saja dipasang beberapa bulan lalu runtuh begitu saja, meninggalkan lubang besar. Pecahan genteng berserakan di lantai, panci-panci tergeletak berantakan, dan sinar matahari menyorot langsung ke dalam dapur yang porak-poranda. Lestari berdiri pucat, tubuhnya gemetar. "Pak, padahal ini baru direnovasi, kok bisa runtuh?" Sutrisno menatap reruntuhan itu dengan wajah pucat. Perasaan dingin menjalari tubuhnya. Ia tahu ini bukan kerusakan biasa. Ini balasan. Siang harinya, ketika mereka mencoba membersihkan puing, suara aneh terdengar dari dalam dinding. Awalnya samar, seperti bisikan yang pernah ia dengar malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini lebih jelas, seolah ada orang berbicara langsung di telinganya. "Renovasi, jangan berhenti, kalau berhenti, kau yang runtuh." Sutrisno terhuyung, keringat dingin mengucur. Bagas yang berada tak jauh darinya langsung menoleh. "Ayah dengar, kan?" tanyanya dengan mata tajam. Sutrisno terdiam. Ia tak bisa lagi mengelak. Malam itu, suara-suara semakin parah. Dari kamar Bagas terdengar langkah kaki berat berjalan di koridor, padahal semua sudah terlelap. Dari ruang tamu, Nadia mendengar suara ketukan bertalu-talu di dinding, semakin lama semakin keras. Lestari, yang berusaha menenangkan hati, malah terbangun karena mendengar seseorang berbisik memanggil namanya dari arah dapur yang atapnya runtuh. "Mas, aku takut. Ini rumah atau penjara?" Lestari menangis di pelukan Sutrisno. Sutrisno tak bisa tidur. Kepalanya dipenuhi kecemasan. Toko sepi, uang makin menipis, dan sekarang rumah mulai rusak sendiri. Ia tak punya pilihan lain. Esok paginya, dengan wajah kusut dan mata merah, ia nekat pergi ke rumah Mbah Wiryo. Rumah Mbah Wiryo berada di pinggir desa, tersembunyi di balik rimbunan pohon bambu. Udara di sana terasa pengap, seolah waktu berhenti. Sutrisno melangkah masuk dengan perasaan berat. Mbah Wiryo sudah duduk menunggunya di bel bambu, matanya yang keriput namun tajam seperti sudah tahu segalanya. "Akhirnya kau datang juga, Trisno," ucapnya pelan, namun penuh tekanan. "Aku sudah bilang, jangan pernah berhenti. Tapi kau keras kepala." Sutrisno menunduk. "Mbah, saya capek. Rumah saya hancur-hancuran. Istri saya stres, anak-anak takut. Saya pikir kalau saya berhenti, semuanya normal kembali." Mbah Wiryo tertawa kecil, suaranya serak seperti gesekan besi. "Normal? Hahaha, kau salah besar. Pesugihan ini bukan mainan. Begitu kau terikat, tak ada jalan kembali. Rumahmu harus terus direnovasi, kalau tidak, yang retak bukan cuma tembok, tapi juga hidupmu." Sutrisno menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Tapi Mbah, uang saya hampir habis. Kalau renovasi terus, dari mana biayanya?" Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam, lalu mengeluarkan sesuatu dari balik kain lusuhnya. Sebuah kantong kain hitam kecil. Ia meletakkannya di hadapan Sutrisno. "Ini," katanya singkat. Sutrisno menatap bingung. "Apa ini, Mbah?" "Tanah dari kuburan tua.
Taburkan di sekitar pondasi rumahmu malam ini. Besok kau akan lihat sendiri hasilnya. Tapi ingat, jangan pernah lagi mencoba berhenti. Kalau kau berhenti, rumahmu runtuh, keluargamu hancur, dan kau sendiri akan jadi tumbal. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Sutrisno ingin menolak, tapi bayangan toko yang sepi, rumah yang runtuh, dan suara-suara gaib yang terus menghantuinya membuat ia kehilangan keberanian. Ia mengambil kantong kain itu dengan tangan gemetar. Embah Wiryo menambahkan, suaranya lebih pelan tapi mencekam. Pesugihan kandang bubrah itu lapar, Trisno. Lapar akan perubahan, lapar akan renovasi. Kalau kau berhenti, ia akan makan apa yang paling dekat, keluargamu. Tubuh Sutrisno merinding hebat. Ia menatap kantong kecil itu dengan rasa takut bercampur pasrah. Dalam hatinya, ia tahu dirinya sudah semakin tenggelam dalam jerat yang tak bisa dilepaskan. Malam harinya, Sutrisno pulang membawa kantong itu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Lestari yang melihatnya langsung curiga. "Dari mana, Pak? Kenapa bawa itu?" tanyanya sambil menunjuk kantong kain hitam. "Jangan tanya. Aku harus lakukan ini," jawab Sutrisno pendek. Tanpa menjelaskan, ia keluar menuju halaman rumah. Dengan langkah terburu, ia menaburkan tanah kuburan itu di sekitar pondasi. Angin malam mendadak berhembus kencang, membuat daun-daun bergemerisik. Dari dalam rumah, Bagas melihat ayahnya dengan tatapan penuh benci sekaligus ngeri. Saat tanah terakhir ditaburkan, terdengar suara berat dari dalam rumah, seperti seseorang menarik napas panjang dengan lega. Lestari memeluk Nadia yang ketakutan. Sutrisno menatap rumahnya yang gelap gulita. Dalam hatinya, ia sadar, ia baru saja menyerahkan dirinya seutuhnya pada pesugihan itu. Dan mulai saat ini, tak ada lagi jalan kembali. Malam itu, rumah keluarga Sutrisno terasa jauh lebih dingin daripada biasanya. Angin malam seakan membawa bisikan-bisikan aneh yang merambat masuk lewat celah genteng dan jendela. Lestari duduk memeluk lutut di ruang tengah, tubuhnya bergetar. Sejak tanah kuburan yang diberikan Embah Wiryo ditaburkan di pondasi, suasana rumah berubah drastis. Bukannya tenang, justru semakin menakutkan. Lampu ruang tengah berkedip-kedip, seperti ada sesuatu yang mengganggunya. Dari arah kamar Nadia terdengar suara erangan lemah. Lestari buru-buru masuk, mendapati putrinya terbaring pucat dengan keringat dingin mengucur di pelipis. "Nadia, nak, kenapa badanmu panas begini?" Lestari panik memegang kening anaknya. Demamnya tinggi sekali, namun anehnya tubuh Nadia tidak berkeringat seperti orang biasa sakit, melainkan berbau anyir, seperti tanah basah bercampur darah. "Ibu, aku takut, aku sering lihat bayangan di kamar," bisik Nadia lirih sebelum matanya kembali terpejam. Lestari menitikkan air mata. Ia tahu ini bukan sakit biasa. Tidak ada gejala flu, tidak ada batuk, hanya panas tinggi yang tak wajar dan mimpi buruk yang menghantui anaknya. Bagas yang berdiri di ambang pintu memperhatikan semuanya dengan rahang terkatup tegang. Ia memandang ibunya yang menangis, lalu menoleh ke arah ruang tamu, di mana Sutrisno duduk termenung dengan wajah kusam. "Ini gara-gara ayah," teriak Bagas tiba-tiba. Sutrisno tersentak. "Apa maksudmu, Gas? Jangan pura-pura. Aku tahu semuanya. Ayah bawa tanah kuburan itu dari Embah Wiryo, kan? Ayah kira aku nggak lihat? Sekarang lihat. Rumah kita dihantui, adikku sakit, ibu ketakutan. Semua gara-gara pesugihan ayah." Lestari menoleh dengan wajah terkejut, matanya membesar. "Tanah, kuburan." Ia menatap suaminya penuh tanya, seolah berharap tuduhan itu bohong. Sutrisno terdiam, wajahnya makin pucat. Ia ingin menyangkal, tetapi lidahnya keluh. Akhirnya, ia hanya menunduk, menahan rasa malu dan ketakutan. Bagas melangkah maju, suaranya bergetar antara marah dan putus asa. "Ayah pikir dengan uang segalanya bisa dibeli?
Ayah pikir dengan toko yang ramai kita bisa bahagia? Tidak. Yah, sekarang malah hancur semua. Aku muak. Ia berlari keluar rumah, membanting pintu dengan keras. Lestari hanya bisa menangis, sementara Sutrisno duduk terpaku, wajahnya menegang seperti batu. Malam semakin larut. Lestari masih duduk di samping ranjang Nadia, menggenggam tangan putrinya yang panas membara. Setiap kali Nadia mengigau, ia menyebut nama aneh yang membuat bulu kuduk Lestari berdiri. Bubrah, Bubrah, jangan berhenti. Lestari menutup mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Kata-kata itu jelas bukan berasal dari anak kecil yang belum pernah mendengar istilah pesugihan. Sesuatu dari luar sedang merasukinya. Di luar kamar, Sutrisno berdiri menatap pintu dengan mata kosong. Ia mendengar igauan anaknya, hatinya hancur, tetapi apa yang bisa ia lakukan? Semua jalan seolah sudah tertutup. Jika ia berhenti, pesugihan itu akan merenggut nyawa. Jika ia teruskan, keluarganya akan makin menderita. Dalam hati, ia berteriak, "Kenapa aku harus terjebak sejauh ini? Kenapa aku tidak berhenti dari awal?" Namun sesal sudah tak berguna. Keesokan paginya, kabar tentang keadaan rumah mereka semakin meluas. Tetangga yang lewat melihat genteng yang ambruk, dinding yang retak, dan wajah-wajah pucat penghuninya. Bu Yanti, yang dulu hanya sekadar curiga, kini berbisik-bisik dengan para tetangga lain, menyebarkan cerita bahwa rumah Sutrisno diserang kutukan karena ulahnya sendiri. Bagas semakin menjauh dari ayahnya. Ia pulang larut, enggan makan bersama. Setiap kali melihat Sutrisno, matanya penuh kebencian. Lestari terjebak di tengah. Di satu sisi ia ingin menyelamatkan rumah tangga, di sisi lain hatinya hancur melihat anak-anaknya menderita. Nadia semakin parah. Tubuhnya semakin kurus, matanya sayu, dan malam-malam ia sering menjerit ketakutan. Dokter yang dipanggil hanya geleng-geleng kepala, menyebutnya sebagai demam biasa, tapi Lestari tahu itu bukan kebenaran. Di ruang tamu, Sutrisno duduk sendirian. Di tangannya tergenggam kuat kantong kain hitam yang tersisa. Ia menatapnya lama, lalu membisikkan pada dirinya sendiri, "Kalau aku berhenti, semua habis. Kalau aku teruskan, mereka semua yang habis." Ia menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, lelaki yang dulu begitu percaya diri dan keras kepala itu benar-benar merasa dirinya seperti tawanan. Pesugihan kandang bubrah telah mengikatnya dengan rantai tak kasat mata, membuatnya tak bisa bergerak maju atau mundur. Dan di sudut rumah, bayangan hitam itu kembali tampak, berdiri diam menatapnya. Suara lirih terdengar, kali ini lebih dekat, lebih menusuk ke telinganya. "Jangan berhenti, atau semua akan kuambil." Sutrisno menutup mata rapat-rapat. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Pagi itu rumah keluarga Sutrisno kembali dipenuhi suara bising pekerja bangunan. Palu beradu dengan tembok, semen dicampur di ember besar, dan kayu-kayu berserakan di halaman. Renovasi dimulai lagi, kali ini lebih besar daripada sebelumnya. Sutrisno berusaha menepati pesan terakhir Mbah Wiryo, jangan pernah berhenti membangun. Namun, ada yang berbeda. Jika dulu setiap kali renovasi dimulai, rezeki seperti datang bergelombang, kali ini toko tetap lengang. Etalase kosmetik masih terisi penuh, tapi pembeli tak kunjung datang. Lestari berdiri di pintu toko, menatap jalanan depan yang biasanya ramai. Kenapa sepi sekali? Biasanya pagi begini orang sudah antre. Suaranya gemetar. Sutrisno mencoba menenangkan. Mungkin nanti siang ramai. Kadang orang datangnya agak telat. Ia memaksa tersenyum, tapi dalam hatinya resah. Dari kemarin, bahkan pembeli tetap yang biasanya setia sudah tak muncul lagi. Bagas, yang selama ini dingin kepada ayahnya, hanya mendengus sinis. Percuma, yah, renovasi atau tidak, toko ini sudah dikutuk. Aku sudah bilang dari dulu, ini semua bukan berkah, tapi bencana.
Sutrisno menoleh tajam, tapi tidak membalas. Kata-kata anaknya terasa seperti pisau yang menusuk hati, apalagi karena ia tahu Bagas benar. Hari berganti hari, renovasi berjalan, tapi situasi tidak membaik. Uang yang tersisa makin terkuras untuk membayar tukang, membeli material, dan menutup kebutuhan sehari-hari. Laci kas toko kosong, tabungan di bank terkuras. Mas, uang belanja tinggal sedikit. Kalau terus seperti ini, kita nggak bisa makan minggu depan, ujar Lestari suatu malam, suaranya lirih penuh kekhawatiran. Sutrisno hanya menatap kosong meja makan yang sudah jarang terisi lauk. Ia ingat saat-saat dulu, ketika setiap kali memulai renovasi, pelanggan berdatangan seperti semut. Sekarang, entah kenapa, semuanya justru hilang. Dalam kebingungan, Sutrisno mencoba mencari Mbah Wiryo. Ia mendatangi rumah tua di pinggiran desa tempat biasanya ia bertemu. Namun kali ini, rumah itu kosong. Pintu terkunci rapat, jendela tertutup, dan halaman ditumbuhi rumput liar. Ia bertanya pada tetangga sekitar, tapi jawaban mereka membuatnya makin merinding. "Loh, Pak Sutrisno, rumah itu kosong sudah lama. Mana ada orang tinggal di sana?" kata seorang bapak tua dengan heran. "Tidak mungkin, saya sering ke sini, bicara dengan Mbah Wiryo." Sutrisno berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun tetangga yang lain menimpali, "Kalau Mbah Wiryo yang jenengan maksud, bukankah beliau sudah meninggal beberapa tahun lalu? Kuburannya ada di belakang bukit." Sutrisno terbelalak, kakinya lemas. Suara tetangga itu menggema di kepalanya. "Mbah Wiryo sudah mati? Lalu siapa yang selama ini menuntunnya, memberi syarat, dan menerima sesajen?" Ia bergegas ke pemakaman yang dimaksud, dan benar saja. Sebuah batu nisan tua berlumut bertuliskan nama Wiryo Santoso berdiri di sana. Lututnya gemetar. Ia hampir roboh, tangannya mencengkeram tanah basah di depan nisan. "Jadi selama ini, aku bicara dengan apa?" Suaranya serak, tubuhnya bergetar hebat. Malam itu ia pulang dengan langkah gontai. Wajahnya pucat pasi, mata merah karena menahan tangis. Lestari menunggu di ruang tamu, wajahnya penuh kecemasan. "Bagaimana, Mas? Mbah Wiryo bilang apa? Apa ada cara supaya keadaan kita kembali normal?" tanyanya penuh harap. Sutrisno hanya menggeleng pelan. "Mbah Wiryo sudah mati, Tri. Sudah mati bertahun-tahun." Lestari menutup mulut, menahan teriakan. Air matanya langsung jatuh. Ia kini benar-benar percaya bahwa selama ini keluarga mereka berhubungan dengan sesuatu yang bukan manusia. Bagas yang mendengar dari balik pintu kamar langsung keluar. "Nah, sekarang ayah baru sadar? Semua ini tipu daya setan. Dan kita semua jadi korbannya. Aku hanya ingin kita hidup lebih baik." Sutrisno membela diri dengan suara lemah. "Lebih baik? Lihat ibu tiap malam nangis. Lihat Nadia yang makin kurus. Lihat rumah kita kayak kandang hantu. Apa itu yang ayah sebut lebih baik?" Bagas berteriak, matanya berkaca-kaca. Sutrisno tidak sanggup menjawab. Ia hanya menunduk, menahan rasa bersalah yang membebani dadanya. Seminggu setelah itu, renovasi selesai. Rumah semakin besar, dinding-dinding baru berdiri, lantai keramik berkilau. Tapi bukannya terasa nyaman, justru semakin kosong dan dingin. Toko pun tetap sepi. Tidak ada pelanggan, bahkan papan nama yang baru dicat pun tampak kusam seperti ditelan waktu. Uang benar-benar habis. Hutang mulai menumpuk. Sutrisno hanya bisa duduk di kursi toko, menatap jalanan yang sunyi. Di kepalanya, suara-suara gaib terus berbisik, makin keras dari sebelumnya. "Kau sudah berjanji, kau tak boleh berhenti." Sutrisno memegangi kepalanya, merasa seperti akan pecah. Ia kini benar-benar berada di titik putus asa. Tidak ada lagi pegangan. Mbah Wiryo hilang entah kemana, toko bangkrut, keluarga hancur. Yang tersisa hanya kegelapan yang semakin menelan mereka.
Di malam yang sunyi itu, ia terduduk di ruang tengah rumah yang luas namun terasa seperti penjara. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kalah. Dan di sudut ruangan, bayangan hitam kembali muncul, lebih besar dan lebih jelas. Kali ini, ia tidak hanya berdiri diam, tetapi perlahan melangkah mendekat. Sutrisno gemetar, menutup wajahnya dengan tangan. Ia sadar, titik balik ini bukanlah jalan keluar. Ini justru awal dari akhir yang lebih mengerikan. Malam itu langit mendung pekat. Hujan turun deras, mengguyur atap rumah Sutrisno yang baru saja direnovasi. Air menetes dari sela-sela genteng, merembes masuk ke dinding yang masih basah oleh semen. Suara gemuruh petir bersahut-sahutan, membuat suasana semakin mencekam. Lestari menutup tubuh Nadia dengan selimut tipis. Anak gadis itu sudah berminggu-minggu terbaring sakit. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat. Setiap malam ia menggigil, meski suhu udara begitu panas dan pengap. "Mas, aku takut, rumah ini rasanya seperti mau roboh," bisik Lestari sambil menoleh ke arah Sutrisno yang duduk diam di sudut ruangan, wajahnya kosong. Sutrisno tidak menjawab. Ia hanya menatap dinding yang mulai retak. Garis-garis retakan itu menjalar seperti urat. Semakin hari semakin panjang. Seakan-akan rumah itu sudah tidak kuat lagi menahan beban. Beberapa hari terakhir, toko benar-benar mati. Tidak ada satupun pembeli yang datang. Etalase kosmetik dipenuhi debu, poster-poster iklan memudar, cat tembok mulai mengelupas. Bagas sudah jarang membantu, lebih sering mengurung diri di kamar. "Mas, kita harus apa? Uang sudah habis, makanan tinggal sedikit," kata Lestari suatu sore. Sutrisno memejamkan mata, kepalanya berat. "Aku sudah kehilangan segalanya, Tri. Toko bangkrut, uang habis, Mbah Wiryo lenyap, sekarang rumah ini pun seakan menolak kita." Air mata Lestari jatuh. Ia ingin marah, tapi suaminya sendiri tampak seperti orang yang sudah hancur. Malam terakhir itu tiba. Angin bertiup kencang, membuat jendela berderak keras. Suara gemuruh terdengar dari atap. Pekerja bangunan sudah lama pergi, tapi rumah terasa masih hidup, atau lebih tepatnya, seperti sedang sekarat. Bagas keluar dari kamarnya, wajahnya tegang. "Ayah, kita harus keluar dari sini. Rumah ini sudah nggak aman." Belum sempat Sutrisno menjawab, terdengar bunyi keras kraak. Dari langit-langit ruang tengah, potongan kayu jatuh menghantam lantai, hampir mengenai Nadia yang berbaring di tikar. Lestari menjerit histeris, memeluk anaknya erat-erat. "Kita harus keluar sekarang," teriak Bagas. Namun Sutrisno tetap terpaku, matanya membelalak menatap retakan di dinding yang semakin melebar. Dari dalam retakan itu, terdengar suara aneh, seperti ratusan bisikan bergaung bersamaan. "Kau berhenti, maka kau binasa. Kau milikku, keluargamu milikku." Sutrisno menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, menusuk kepalanya. Ia merasa seakan-akan rumah itu berbicara padanya, menuntut janji yang pernah ia buat. Tiba-tiba, suara keras mengguncang rumah. Sebagian dinding roboh, menimbulkan debu tebal. Lestari berteriak, berusaha menyeret Nadia keluar, sementara Bagas membantu menopang ibunya. "Ayah, cepat ikut!" teriak Bagas panik. Namun Sutrisno berdiri kaku, menatap rumahnya yang runtuh sedikit demi sedikit. Air matanya jatuh. "Ini semua salahku," bisiknya lirih. Saat ia melangkah mendekat, lantai yang baru saja dipasang tiba-tiba amblas. Sutrisno terperosok, tubuhnya terhantam reruntuhan kayu dan bata. Lestari menjerit histeris. "Mas!" Bagas berusaha menarik ayahnya, tapi debu dan puing-puing terus berjatuhan. Suara kayu patah dan genteng runtuh menenggelamkan teriakan mereka. Dalam hitungan detik, rumah besar itu ambruk sepenuhnya, menelan semua yang ada di dalamnya. Keesokan paginya,
Warga berdatangan melihat puing-puing yang berserakan. Rumah megah milik Sutrisno kini tinggal tumpukan bata, kayu patah, dan genteng pecah. Ya Allah, rumah sebesar ini bisa roboh secepat itu? Bisik seorang tetangga dengan wajah ngeri. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Yang jelas, keluarga Sutrisno tidak pernah keluar dari rumah tersebut. Mereka semua tertimbun di bawah reruntuhan. Toko kosmetik di depan rumah pun rata dengan tanah. Papan namanya patah, huruf-hurufnya tercerabut. Tak ada lagi yang tersisa dari kejayaan keluarga Sutrisno. Minggu-minggu setelah kejadian itu, gosip merebak di kampung. Ada yang bilang rumah Sutrisno dihantam petir. Ada yang berkata itu hanya nasib buruk bangunan baru. Namun sebagian orang yang pernah mendengar bisik-bisik tentang pesugihan berani berujar lain. Itu akibat tamak. Katanya dia ikut pesugihan kandang bubrah, bisik Bu Yanti kepada tetangganya di warung. Pesugihan apa itu? Tanya seorang ibu muda. Pesugihan yang syaratnya rumah harus terus direnovasi. Kalau berhenti, kutukannya datang. Ya, lihat saja, rumahnya akhirnya benar-benar bubrah, hancur semua. Orang-orang hanya bisa menggeleng dengan wajah ngeri. Mereka percaya, rumah itu memang telah dikutuk sejak awal. Hari-hari berlalu, reruntuhan rumah Sutrisno tetap dibiarkan. Tidak ada yang berani menyentuh atau membangun kembali di atas tanah itu. Konon, malam-malam tertentu, terdengar suara besi dipukul, seakan-akan ada yang sedang membangun lagi. Kadang, bisikan lirih terdengar dari sela puing, membuat bulu kuduk warga meremang. Tak seorang pun berani mendekat. Bahkan anak-anak kecil dilarang bermain di sekitar sana. Tanah itu akhirnya dianggap angker, ditinggalkan, menjadi pengingat pahit tentang keserakahan manusia yang berakhir dalam jerat pesugihan. Sutrisno, Lestari, Bagas, dan Nadia, nama mereka kini hanya disebut sebagai kisah peringatan. Tidak ada yang tahu apakah arwah mereka tenang atau masih terjebak dalam rumah yang tak pernah selesai dibangun. Yang jelas, pesugihan kandang bubrah telah menelan mereka bulat-bulat. Bukan hanya harta dan rumah megah, tapi juga kebahagiaan, keluarga, dan nyawa. Dan di tengah reruntuhan itu, pada malam gelap tertentu, bayangan hitam besar masih terlihat berdiri, menunggu mangsa berikutnya. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.